Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, kalau Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Al-Quran, petunjuk yang benar adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan, terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan keduanya, wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atan dhalalah. Perbuatan baru pasti membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa inna dalam finnar dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, hal yang paling baik diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap keadaannya adalah memuji Allah. Alhamdulillah. Dan saya memujinya sebagaimana layak Dia dipuji sebagai pencipta, karena Dia telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini. Dan tentu tidak akan pernah terucapkan satu kalimat dari lisan ini, tidak akan pernah melangkah kaki ini, tidak akan berfikir otak ini, tidak akan berdenyut jantung kita kecuali dengan izinnya. Maka kita memuji Allah atas segala sesuatunya. Dan juga saya menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia dan seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab taklim kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Saya di sini, Bapak Ibu sekalian, apalagi saya lihat Masya Allah banyak sekali sepuh-sepuh kita yang jauh lebih tua daripada kami. Bukan duduk di meja ini atau di kursi ini karena lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Peringatan tidak melihat umur, tidak melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau Allah berfirman,
Qala Rasulullah SAW bersabda, benar, sesuai dengan panduan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, 3 generasi emas, maka tentu kita terima. Kalau ada orang yang punya retorika yang kurang bagus tapi sebenarnya tidak memiliki rujukan dari wahyu, maka tentu tidak perlu kita mendengarkan, karena Al-Quran dan Sunnah sudah mencukupi semua kebutuhan argumentasi untuk dijelaskan kepada manusia. Kemudian teman-teman sekalian, saya juga mengajak diri saya kembali dan teman-teman untuk mengikhlaskan niat, karena ikhlas adalah asas pertama diterimanya amal. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Kalau tadi yang ada hadir di masjid ini karena ingin testimoni saja, mau mengetes saja, atau seremoni meramaikan, maka ubah niatnya supaya berpahala. Hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, dan ini kami dengarkan langsung dari Dr. Sulaiman Bahili hafizahullah, beliau menyampaikan di salah satu daurahnya. Hadis ini dihasankan oleh para ulama dan beliau atau Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka akan diberikan pahala haji lengkap. Hanya duduk beberapa saat saja mendengarkan ilmu, asal ikhlas karena Allah, dapat pahala haji. Berapa biaya haji? Berapa jauh jaraknya? Berapa banyak waktu dibutuhkan dan energi bisa didapatkan dengan majelis ilmu yang benar. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka Allah akan mengizinkan para malaikat untuk mengucapkan sebelum mereka bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian dimaafkan, diampuni dosanya. Begitu juga dengan hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid di jalan Allah, seperti di jalan Allah. Dan sekian banyak hadis-hadis yang mungkin tidak asing lagi bagi akhwat dan akhwat sekalian tentang keutamaan majelis ilmu. Maka target kita adalah mengejar itu. Sebelum kita masuk ke tema, tadi ada berita gembira, insya Allah ada 2 akhwat kita yang akan masuk Islam. Maka mungkin satu persatu mic-nya dipegangkan insya Allah. Dan ikuti saja. Mungkin ukhti yang pertama atau saudari kita yang pertama, silakan pegang mic-nya. Saya akan bantu syahadat dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan kalau tidak keberatan, bisa disampaikan kepada jemaah sebab atau alasan utama masuk Islamnya, walaupun cuma 1 menit saja, mungkin untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya, bahwasanya memang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini akan tegak, baik orang menyukai atau tidak menyukainya, dan begitu mudahnya seseorang untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silakan dipegang mic-nya, kasih. Diikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya. Alhamdulillah. Bisa yang satu lagi, kemudian nanti kami dikasih sedikit cerita tentang kenapa masuk Islamnya. Sudah dipindahkan mic-nya? Baik. Yang kedua, saudari kita silakan ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusan Allah. Allahu Akbar. Baik, mungkin dimulai dari ibu yang pertama. Bisa saya tanya Bu ya, kira-kira bisa Ibu sampaikan sedikit ringkas apa penyebab utama Ibu masuk Islam, dan apakah masuk Islam ini karena ada paksaan, ada tekanan, atau memang Ibu ikhlas untuk itu? Silakan Bu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kenapa saya masuk Islam? Karena saya terinspirasi sendiri. Saya sering mendengar ceramah-ceramah Ustadz di YouTube, dan kadangkala saya juga hadir ke acara teman di masjid. Dari sebenarnya sudah lama, tapi saya pertimbangkan lagi. Sudah itu ada dorongan. Saya setiap malam, sebelum tidur mendengarkan ceramah. Di situ saya merasa sejuk, merasa damai, merasa terbimbing. Tidak tahu terus gimana ya, saya sudah pertimbangkan apa ini benar, keputusan yang benar, tapi hati saya sendiri sudah menjawab kalau iya, kamu tidak akan menyesal, aku tidak akan menyesal. Itu jawaban yang saya dapat dari hati saya. Terima kasih. Jadi tidak ada paksaan, Bu, ya? Tidak ada sama sekali. Ya, bisa Ibu yang satunya lagi? Bisa Ibu ceritakan kira-kira sebab utamanya masuk Islam dan apakah ini ada paksaan atau tidak? Assalamualaikum. Di sini saya tidak panjang lebar, saya hanya menyampaikan sesingkat-singkatnya, di mana saya dikelilingi oleh orang-orang yang Muslim, dan saya untuk masuk ke Muslim tidak dengan paksaan, hanya satu, saya menemukan kebenaran, itu saja. Alhamdulillah. Ibu dua-duanya ini dari agama apa sebelumnya? Bisa saya tahu? Nasrani. Dua-duanya Nasrani? Ya, Nasrani apa ya? Sektenya, Protestan, Katolik? Protestan, dua-duanya? Iya. Baik. Ibu sudah tahu ya, kalau kami sebagai umat Islam sangat menghormati Nabi Isa AS. Bahkan ada tidak kurang dari 3 surah dalam Al-Quran menjelaskan tentang Isa AS. Ada surah Al-Imran, surah nomor 3, Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihimussalatu wassalam. Kemudian surah Al-Ma'idah tentang makanan yang turun dari langit atau surga, sesuai dengan doa Nabi Isa AS untuk menenangkan hati Bani Israel. Kemudian yang ketiga adalah surah Maryam sendiri yang menceritakan tentang prosesi bagaimana hamilnya Maryam sampai melahirkan Isa AS tanpa ada sperma, sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sebagai umat Islam dan tentu ibu-ibu alhamdulillah sudah bergabung bersama kami mengikrarkan tentang kerasulan Isa AS tanpa mengatakan beliau adalah anak Tuhan. Konsep dasarnya umat Islam 4 ayat surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan lisanmu, dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah nggak punya orang tua, karena kalau Allah punya orang tua maka siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa segala macam, maka tidak ada. Allah itu tunggal dan juga tidak beranak, artinya tidak punya keturunan. Kalau ada keturunan maka siapa anaknya Allah, siapa cucunya dan seterusnya. Maka Allah memangkas dengan kalimat sederhana, lam yalid wa lam yulad, kemudian terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia bergantung atau tidak membutuhkan pada siapapun. Insya Allah nanti akhwat kita muslimah di saf perempuan atau akhwat bisa mengucapkan selamat dan juga memberikan hadiah bila ingin. Karena saudari kita adalah mu'allaf atau hatinya masih lunak, masih baru masuk Islam, bisa dipandu juga ke program-program masjid ini, dan juga bisa bertukar nomor telepon, mungkin bisa dibantu atau diberikan hadiah buku atau Quran terjemahan. Insya Allah bisa membuat itu mengokohkan hati, dan kami mendoakan mudah-mudahan saudari-saudari kita ini istiqomah dalam Islam dan meninggal sampai dalam keadaan Islam, dan juga kita semua tentu yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Baik, kita akan masuk ke tema kita, masalah keluarga sakinah. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya merasa malu untuk berbicara poin ini di depan para sepuh kita. Masya Allah, di sini mungkin sudah ada orang yang berumah tangga lebih lama daripada kami.
Saya melalui rumah tangga dari tahun 99 sampai sekarang. Ya Alhamdulillah kurang lebih 20 tahun rumah tangga. Alhamdulillah istri saya Masya Allah masih ada bersama saya. Dan beliau seorang mu'allaf. Serta di tangannya lah anak saya menghafal 30 juz Al-Quran. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adiknya juga semua akan menyusul. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman ini mungkin saya ingin berbagi, dikuatkan dengan teori-teori agama. Saya mengucapkan pertama sekali teman-teman sekalian, rumah tangga ini adalah bahtera pahala yang paling besar. Bahtera kapal laut. Mirip begini rasionalnya. Kalau Ramadan, dari mulai sahur sampai buka puasa, kita berada di atas bahtera puasa. Teman-teman lagi duduk, lagi tidur, lagi ngobrol, tetap kita di dalam ibadah puasa itu. Artinya, kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka akan ada ekstra pahala. Tapi kita berada di bahtera pahala itu sampai buka puasa. Itu puasa hanya dari sahur sampai buka puasa. Rumah tangga dari pertama akad nikah sampai anak cucu kita semuanya pahala. Bapak-bapak setiap hari sibuk dengan aktivitasnya cari rezeki, pulang ke rumah dilayani oleh suami, pahala. Istri. Ya, bapak-bapak kerja, pulang ke rumah dilayani oleh istrinya, maka itu pahala. Artinya dia mendapatkan rezeki, dia juga mendapatkan pahala bahtera rumah tangga tadi. Begitu juga dengan istri, nunggu di rumah suaminya dengan aktivitas rutinnya, masak, di rumah, jaga anak, juga ibadah sampai suaminya pulang. Ada judul ceramah saya ringkas di YouTube itu, saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Contoh rumah tangga. Seorang suami sibuk dengan keluarganya aja. Kalau ada di luar rumah itu adalah tambahannya. Sudah cukup dia dapat tiket ke surga. Seorang istri juga seperti itu. Sebagaimana akan kita jelaskan di beberapa dalil berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua di sini yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga juga nanti pada saat berumah tangga mengikhlaskan niat karena Allah. Kalau dulu Bapak Ibu di sini menikah karena disuruh oleh orang tuanya, atau karena suka saja sama lawan jenisnya, pasangannya sekarang, atau mungkin karena faktor umur, karena merasa sudah tua, umurnya sudah layak, atau teman-temannya semua karena sudah menikah, atau faktor ekonomi, atau apa saja. Mungkin kalau di perantauan begini faktor merasa asing, semua itu di ruangan ini, ubah niatnya. Niatnya menikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang perintahkan. Kalau ini pondasinya teman-teman, apapun suka dukanya rumah tangga kita akan lalui. Saya kasih contoh. Orang pergi haji, biayanya besar, waktu dibutuhkan lama, dan umumnya musim haji itu panas, sampai 50 derajat. Kemarin tahun ini haji 50 lebih derajat, panas kan? Tapi subhanallah, orang yang ikhlas pergi haji, walaupun dia bayar kalau rupiah mungkin sampai ada ratusan juta rupiah, waktu yang dorongkan lama untuk ke sana, dia butuh energi, ya. Kadang-kadang juga dia meninggalkan keluarganya, tapi pada saat dia pulang ditanya mau haji lagi, kalau dia ikhlas apa yang dia bilang? Mau lagi atau enggak? Itu sebab dia ikhlas. Jadi capeknya hilang, suka dukanya dia lalui. Mau dia sakit di sana, mau sendalnya hilang, mau ada duitnya hilang, mau apalah, mungkin hotelnya sedikit kurang berkualitas, bukan seperti yang diharapkan, tapi pada saat ditanya mau haji, dia mau haji lagi. Beda dengan orang niatnya ke Saudi hanya untuk belanja, hanya untuk pulang mendapatkan gelar, ya mungkin dengan gelar haji atau haji, maka dia hanya pulang, selesai, sekali saja bagi dia, cukup. Seperti itu kurang lebih yang kita ingin titik beratkan dalam masalah ini. Ikhlaskan dia teman-teman. Mau disuruh sama orang tua atau tidak, mau keadaan ekonomi kaya atau miskin, mau jenjang sosial, umur kita sudah tua atau tidak, saya mau menikah karena Allah dan Rasulnya. Itu tujuan utama. Karena Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnah. Niat karena ini sunnah Nabi SAW. Siapa yang menolaknya bukan dari golonganku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kita perlu memahami beberapa definisi masalah pernikahan disampaikan oleh para ulama, supaya kita tahu mana batasan pernikahan itu.
Ulama menyebutkan tentang masalah definisi itu adalah penyatuan dua lawan jenis dari anak Adam. Makna penyatuan dua lawan jenis berarti haram hukumnya sesama jenis. Gak boleh homoseksual, yang penyebab dihancurkannya komplot. Tidak boleh lesbian, yang kata Nabi SAW lesbi di antara komunitas adalah zina di antara mereka. Kemudian jenis anak Adam berarti nggak boleh lintas alam. Ada orang menikah sama jin, seperti para dukun, peramal, mereka menikah sama jin. Ada di atas syaratnya seperti itu. Ada yang melampiaskan biologisnya pada hewan misalnya. Dan teman-teman tidak asing di wilayah-wilayah non-muslim seperti ini. Kemudian dalam satu ikatan ritual agama, ini yang tadi saya bilang, lakukan ini karena perintah agama, supaya setiap detik hidup kita 24 jam sampai kita mati, sampai anak cucu semuanya pahala. Kalau kemarin bukan karena itu niatnya, masih bisa diubah sekarang. Kemudian yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, ini yang perlu saya garis bawahi. Allah subhanahu wa ta'ala membebankan pada kita kebutuhan biologis. Saya sama bapak-bapak ibu sini dan bapak ibu sekalian, kita butuh untuk saling melihat dengan lawan jenis kita. Itu fitrah. Suka melihat lawan jenis, suka berbicara, suka mencium, memeluk, sampai meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Karena tanpa rasa suka itu nggak ada populasi manusia. Bayangkan kalau kita nggak suka lawan jenis kita, apakah ada pernikahan? Nggak ada. Tapi karena ada kecenderungan, maka itu potensi yang Allah kasih supaya kita bisa berkembang biak. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah telah menghiasi, kata Allah, kami menghiasi dalam jiwa laki-laki hub syahwat. Hub itu rasa suka, syahwat hawa nafsu. Jadi suka melihat, suka mencium, suka memegang, ada itu. Minan nisa, dari kaum wanita. Tetapi teman-teman sekalian, potensi yang Allah kasih ini supaya populasi manusia bisa berkembang dengan biologis, maka akan ada anak manusia, akan terus generasinya terlahirkan. Dan kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh manusia yang sudah Allah takdirkan lahir. Kan gitu. Maka Allah mengajarkan cara pelampiasannya. Ada cara yang salah, ada cara yang benar. Cara yang salah namanya zina, cara yang benar namanya nikah. Perbedaan dasar antara zina sama nikah itu hanya 5 menit saja. Dua-duanya pelampiasan biologis. Tapi kita mulai secara rasional. Zina itu selalu dimulai dengan ketakutan. Gak ada orang berzina tidak takut. Kata ulama, bahkan orang kafir pun pada saat mau melakukan, ya, itu masih ada rasa khawatir. Apalagi kalau orang ada dalam hatinya keimanan. Dia takut ketahuan, akhirnya masuk hotel sembunyi-sembunyi, akhirnya ini dan itu. Kemudian pada saat biologis pun tidak maksimal, karena rasa takut. Spermanya berkurang kualitas yang merupakan bibit manusia nanti. Dan juga sel telurnya perempuan itu tidak bagus juga, karena ada rasa khawatir. Salah satu yang membuat biologis tidak maksimal justru adanya kekhawatiran, ada rasa takut, beban pikiran yang berat. Hamil pun malu. Semua perempuan yang hamil di luar nikah, kalau ada iman sedikit dalam hatinya, dia akan malu. Sampai terjadilah aborsi dan seterusnya. Ini kalau biologis yang salah. Potensinya ada, tapi dia salah jalan. Cara yang benar nikah. Dan nikah ini teman-teman sekalian, saya bilang tadi bedanya sama zina cuma 5 menit. Apa itu? Kalimat akad saja. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana. Laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya, sah. Kalau dia bilang saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin, itu pelengkap. Kalau dia bilang saya terima saja, selesai. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan qabiltu nikah bimahalin madkur, saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebutkan, selesai. Mau gugup pun sah. Karena di Indonesia biasanya kalau gugup disuruh ulang ya. Orang kalau gugup ya memang dia khawatir. Gak ada masalah, yang penting dia sudah ucapkan jelas, selesai. Pada saat itu ada wali wanita, syarat-syaratnya, ada kalimat akad, ada 2 saksi, ada mahar. Kalimat saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, sah. Mulai semenjak itu halal biologis. Mau sepuasnya, hamil sampai sekian banyak anak, safar sama-sama, silakan. Yang luar biasa, pada saat itu biologis akan dilakukan dengan ketenangan jiwa. Gak ada orang menikah nggak gembira, kecuali memang dia ada sesuatu lah ya, yang keluar dari alam normal, kayak misalnya orang gila, orang tekanan batin, apa lain. Tapi kalau umumnya orang menikah malam pertama, dia di rumah mertuanya pun
Juga mertuanya semua tahu mereka akan biologis, tapi biologisnya dua-duanya senang. Maka kualitas sperma laki-laki akan bagus yang akan jadi bibit manusia nanti. Juga sel telurnya perempuan bagus. Kalau hamil gembira. Semua ibu yang hamil kan dari suaminya, ibu hamil ya? Iya. Gendong anak-anaknya? Iya. Bangga. Gak ada aborsi, gak ada segala macam. Anak yang lahir jelas statusnya. Dalam syariat disebutkan kepada pemilik sperma dan akan ada warisan untuk dia. Kan ini perbedaan dasarnya. Maka pernikahan itu teman-teman untuk menghalalkan biologis yang halal itu. Lebih jauh daripada itu kata baginda Nabi SAW, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian hubungan biologis itu ada sedekah, ada pahala yang besar. Sahabat faham, kemaluan ada pahala. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, salah seorang di antara kami menggauli istrinya, dia dapat kenikmatan biologis, dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian pada saat meletakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal. Safar sama-sama, jalan sama-sama, ada temannya, suka duka tanggung bersama, kebahagiaan hanya dengan menikah saja. Khusus poin ini saya wasiatkan, saya berbagi terutama sama orang yang sudah status ayah, status ibu, permudah pernikahan anak-anak, jangan dipersulit. Kadang-kadang ada orang tua selalu menghubungkan antara pernikahan anaknya dengan prestasi dunia. Apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Kalau kau mau nikah anak, kau harus sarjana dulu. Sudah sarjana kau harus kerja dulu. Kau harus punya mobil dulu. Kau harus punya rumah dulu. Lalu dia menikah kapan? Ini orang tuanya egois. Orang tuanya punya pasangan hidup, bisa lampiaskan biologis. Anaknya di umur-umur muda, di kampus penuh dengan fitnah, di tempat kerja penuh dengan fitnah. Berapa banyak ada ikhwan yang datang kepada saya mengeluhi, Ustaz kami sudah ikut pengajian, kami faham zina itu haram, fitnahnya di kampus besar sekali. Kami mau menikah, orang tua kami larang, harus sarjana dulu. Sarjana masih 2-3 tahun lagi. Bisa nggak diredam biologisnya? Orang nggak bisa redam. Kebutuhan biologis itu mirip dengan orang lapar. Kita tahan sejam 2 jam, habis itu akan ada lapar terus, menggoda dan merusak. Maka mudahkan itu Bapak Ibu sekalian. Renungi hadis Nabi SAW. Siapa yang terutama yang punya anak perempuan, siapa yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, lalu dia didik dengan baik sampai menikah, dijamin baginya surga. Anak-anak itu bukan milik kita Bapak Ibu sekalian, bukan milik kita, amanah. Sekarang saya tanya di sini yang punya anak, kita bisa milih anak kita, laki-laki atau perempuan bisa? Bisa. Kita bisa milih mau mukanya seperti apa? Misal saya mau alisnya tebal, nggak bisa. Lahir dari begitu, ini anakmu, mau cacat, mau sehat, mau putih, orang punya lurus, mau keriting, ini Allah yang ciptakan itu. Amanah saja. Tugas kita sebagai orang tua meraih pahala dari anak itu. Selesai. Di antaranya adalah serahkan dia untuk menjadi penyebab tanda kutip pabrik manusia. Dia juga buat rumah tangga sendiri, dia bangun itu rumah tangga. Teman-teman sekalian, bagi yang masih menghadapi permasalahan dengan anak-anaknya nakal, solusi terbaik menikahkan. Tambah 1 piring di meja makan kita untuk anak mantu kita, tapi anak kita akan aman. Saya sangat sedih melihat banyak orang kita, saya bicara di lingkup Indonesia yang saya tahu, saya tidak tahu di sini, tapi banyak orang kita subhanallah bangga anaknya pacaran gonta-ganti, tapi kalau nikah malu. Sekarang datang pacar anaknya malam minggu, tante, om, izin ya mau bawa anaknya. Ya silakan nak, silakan apa? Silakan zinai. Silakan cium anak saya, silakan peluk, silakan buat sesukamu. Ya jelaslah dibawa ke bioskop berduaan, dibawa ke kuburan, itu mati. Dibawa ke pinggir pantai, dibawa ke sana sini. Dia tidak sadar ini kuburan depan mata, dia juga akan begitu. Lalu dengan bangganya pulang, salaman sama bukan mertuanya, bukan siapa, terus aman. Bulan yang uniknya, bulan depan datang laki-laki lain, tetangga tanya, siapa ini pacar anak saya? Lu mana yang bulan lalu? Sudah putus. Kenapa putus? Anak saya nggak cocok. Nggak apa-apa, nggak malu ceritain. Aneh. Artinya nggak apa-apa tuh. Dulu pasangan haramnya itu nggak apa-apa, nggak cocok. Sekarang ini pasangan haram baru. Jadi seperti itu. Sama. Sama nggak kira-kira? Sama kan? Seperti dia legalkan itu.
Gak apa-apa deh anak saya gonta-ganti sampai nanti cocok. Berarti kalau 10 orang yang datang, 10 orang gonta-ganti zina. Kata Nabi SAW, semua badan punya bagian dari zina. Mata dengan melihat, lisan dengan mengucapkan, tangan dengan menjamah, kaki dengan melangkah, dan kemaluan menyempurnakan itu. Kan gandengan juga zina, ciuman juga zina, menatap juga zina, kan terjadi itu. Dan orang tuanya punya andil dalam dosa itu. Tapi subhanallah kalau nikahkan anaknya pasang tenda depan rumah, malu. Kenapa? Nanti dikira ada apa-apa, hamil di luar nikah. Loh tadi itu dibawa pergi zina? Nggak apa-apa. Kan aneh sekali. Ini pola pikir harus diubah Bapak Ibu sekalian. Mudahkan pernikahan itu. Para sahabat ridwanullahi alaihim menikah dalam kondisi nggak punya apa-apa. Ada seorang wanita datang menghibahkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. Wanita datang ke masjid lagi pengajian. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku pada anda. Maksudnya kalau mau nikahi saya silakan. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan Nabi SAW menatap wanita tersebut dengan serius. Karena nazar syar'i mau lihat, karena ini wanita cocok atau tidak. Lalu Nabi SAW alihkan pandangan, seperti tidak ada hajat untuk itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada jemaah, ada yang mau nikahi wanita ini? Ada seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau miliki untuk jadi mahar? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, irji wal tamis walau khataman min hadid. Pulang ke rumahmu cari walaupun cuma cincin dari besi, bukan perak. Besi kalau ada kau lingkar-lingkarkan, jadikan cincin, kasih mahar. Apa yang terjadi teman-teman dalam hadis sahih ini? Dia pulang ke rumah, dia balik lagi. Tidak ada ya Rasulullah. Gak ada besi bekas, dibuat lingkar, gak ada. Kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya sudah nikahkan kau dengan wanita dengan mahar Al-Quran itu. Ayat Al-Quran bisa jadi mahar. Musa AS menawarkan jasanya kepada Syuaib untuk berkhidmat selama 10 tahun sebagai maharnya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang terkenal dengan Rumaisah atau Umaisah julukannya, wanita yang sangat saleh, dijamin surga oleh Nabi SAW, itu menikah dengan Abu Talha. Dan dia waktu ditanya oleh Abu Talha, mahar apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, Islam wahai Abu Talha, syahadatmu maharku, selesai. Gak ada sesuatu yang beban bagi mereka. Dan kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah, akaluhunna mahra. Wanita yang paling berkah, yang paling banyak, yang paling sedikit maharnya. Mudahkan teman-teman sekalian. Mudahkan pernikahan itu, jangan dipersulit. Jangan bukan dengan proses dunia. Kita tidak perlu harus punya mobil dulu baru bisa ke masjid. Gak ada, kita jalan kaki. Kalau tidak, kita tidak akan pernah ibadah, gitu kan? Kalau ada proses dunia kita gunakan, kalau enggak, enggak usah. Dan tidak usah terlalu lama-lama. Pernikahan selalu aja tunggu gedung itu, tunggu tanggal ini, tunggu hari itu. Kalau meninggal sebelum itu gimana? Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu kisah beliau dicatat sebuah kisah beliau ini ya, meninggal istrinya hari ini, di malam takziah pertama beliau menikah. Jadi malam takziah berikut juga beliau acara nikah. Murid-muridnya datang mau bertanya tapi nggak enak. Cuma ini unik karena baru meninggal istri hari ini, menikah hari itu. Laki-laki kan tidak ada iddahnya, gitu kan? Maka akhirnya ada satu murid yang maju mengatakan, wahai imam, jelaskan kepada kami sikap anda ini. Bagaimana kami memahami ini hari mati istri, nikah lagi? Apa jawaban beliau? Maaf, ini yang bujang-bujang harus paham mau nasihat ini. Ini betul-betul cambukan yang luar biasa. Apa kata beliau? Saya khawatir meninggal juga malam ini bertemu dengan Allah dalam kondisi saya bujang. Seakan-akan beliau tidak mau tinggal satu malam pun tanpa istri. Tidak mau ketemu Allah bujang. Kenapa? Bagi orang yang mampu maka dianggap itu sebuah hal yang harus dilakukan. Seperti itu. Maka mudahkan teman-teman sekalian pernikahan. Maka itu hal yang dianjurkan dalam agama. Saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku bahkan negara. Ingat, kita begitu akan nikah, maka kita bertambah keluarga. Tidak boleh eksklusif. Banyak orang begitu menikah tidak suka sama mertuanya, tidak suka sama iparnya. Jelaskan kepada saya teman-teman, bagaimana kita menghapus status orang tua pasangan kita. Bisa kita hapus? Tapi kan mertua saya cerewet Ustaz, ya resiko. Siapa suruh nikah sama anaknya? Itulah cobaannya. Teman-teman, tidak ada dalam kehidupan kita tidak ada cobaan. Rasulullah SAW aja diuji. Para nabi-nabi, bahkan kata Nabi SAW waktu ditanya oleh seorang sahabat, siapa orang yang paling banyak dan berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang beriman yang mendekati iman para nabi-nabi. Dan begitu seterusnya. Cobaan akan datang makin berat kepada orang yang beriman.
Ada cobaan, atau dicoba dengan bertuanya, ada dicoba dengan iparnya, ada dicoba dengan anaknya, dengan pasangannya. Coba. Kalau nggak ada cobaan, nggak ada garamnya hidup itu. Kayak film, nggak ada penjahatnya. Nggak ada yang nonton. Suruh nonton film ya. Tapi contoh saja, itu kan miniatur kehidupan kita. Digambarkan di situ kan. Jadi mana suka lukanya. Disitulah kita dapat pahala. Teman-teman kalau tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Dari mana kira? Ya itu cobaannya di situ. Gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW, Innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau suka seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ujian itu bagian daripada kehidupan kita. Itu sumber kehidupan. Karena kalau semuanya mulus saja, kita tidak akan bersyukur, teman-teman. Dengan lapar, kita tahu nilainya makanan itu. Dengan haus, kita tahu nilainya minuman itu. Dengan capek, kita tahu nilainya istirahat itu. Kan gitu. Kita kalau lapar dikasih nasi sama sambal, makan. Tapi kalau kita lagi kenyang, perutnya sudah penuh, ditawarkan ayam goreng, kambing goreng, kita nggak mau makan. Sudah penuh. Cobaan itu justru membuat kita tahu nilainya. Dengan sakit kita tahu nilainya kesehatan. Sekarang ada orang minum depan kita air es, lagi musim panas, misalnya dia dengan enaknya, kita lagi meriang. Jadi kita tahu, oh enggak benar orang kalau sehat ya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak tahu itu kan. Maka itu semua adalah hal-hal yang baik. Sabar teman-teman. Atau orang diuji dengan iparnya, dengan sepupunya, dengan saudaranya, dengan mertuanya, semua itu adalah hal itu. Dan kita harus tahu kita punya kerabat. Mertua itu tidak akan pernah, sama dengan anak mantu, tidak akan pernah berubah status mahramnya. Walaupun kita cerai dengan pasangan kita. Jadi kalau saya nikah sama seseorang, nikah sama istrinya, lalu dia cerai, wa'na'udzubillah, maka mertuanya, orang tua pasangannya atau mantan pasangannya tetap mahram dia abadi. Tapi tidak ada namanya mantan mertua. Berarti ada tambahan kerabat kan? Begitu juga dengan anak mantu sama. Begitu juga dengan kalau kita menikah dengan pasangan yang sudah punya keturunan. Misal seseorang laki-laki nikah sama janda punya anak gadis. Kapan dia sudah gauli si janda ini, sekalipun biologisnya, maka anak si janda itu sudah menjadi mahram abadi sama dia walaupun dia cerai sama janda itu. Tidak bisa lagi. Begitu juga dengan anak laki-laki dari duda, misalnya duda punya anak laki-laki. Umurnya dia 50 tahun, dia punya anak laki-laki 30 tahun misalnya. Lalu kemudian meninggal istrinya, dia nikah lagi sama seorang wanita, umurnya 25 tahun. Istrinya sekarang lebih muda daripada anaknya. Kapan si duda sudah menggaulinya, maka perempuan ini akan menjadi mahram abadi bagi anak walaupun lebih tua tadi 30 tahun umurnya dan ibunya sekarang 25 tahun. Harus difahami, ada tambahan kerabat di situ. Makanya kita disuruh untuk berkenalan. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah perluasan hubungan ini dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Dan juga, atau bisa juga bermakna adalah laki-laki dan perempuan yang Allah suruh nikah dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar atau supaya kamu saling kenal mengenal. Di antaranya dengan pernikahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Juga hal yang perlu diketahui teman-teman sekalian, dalam pernikahan kita harus mencari ketentraman. Salah satu tujuan pernikahan adalah ketentraman. Bagaimana caranya supaya tentram? Maka jangan mencari pasangan yang salah supaya tentram. Dan tolok ukur pasangan, renungi baik-baik. Bagi semua laki-laki, kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang beragama, kau akan bahagia. Ada orang menikah karena harta, karena kecantikan, karena ada jalur nasabnya, tapi ada juga karena agama, tapi ada hubungan agama, maka hidup akan tentram. Kita laki-laki akan banyak waktu di luar rumah. Kalau wanita mukmin yang kita nikahi, dia akan tahu menjaga kehormatannya di rumah, tidak akan ada perselingkuhan, tidak akan ada masalah. Kita pun tenang, anak-anak pun dididik dengan baik dengan dia. Juga kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un harma dhatud din khair. Dari Sahih Bukhari. Ketahuilah seorang budak wanita berkulit hitam kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya, lubangnya satu.
kan jelek sekali. Juga hitam, harma, tapi beragama jauh lebih baik, kata Nabi SAW. Jadi agama dahulukan, ini wasiat. Jadi jangan hanya karena terpengaruh kecantikan. Banyak orang terpengaruh menikah sama orang walaupun tidak pakai hijab, nggak apa-apalah. Nanti saya yang didik. Kita saya dulu didik diri kita, teman-teman. Jangan bawa PR di rumah. Ya. Kalau mau wanita salehah dari awal yang sudah pakai jilbab, yang sudah sholat 5 waktu, cari. Di mana Ustaz? Di masjid, bukan di diskotik. Bukan di karaoke, nggak ketemu. Di masjid ketemu, di majelis taklim itu ada. Berdoa sama Allah, Allah kasih petunjuk. Datangi imam, imam saya mau menikah, bisa dibantu, mungkin ada waktu. Datangi orang-orang jemaah masjid yang di saf-saf awal, tanyakan, bicara baik-baik, kenalkan diri, kan gitu. Itu juga dengan wasiat Nabi SAW untuk para muslimah. Kata Nabi SAW untuk wanita dan juga ayahnya, ya walinya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, ini tolak ukur, bukan paras wajahnya dan fisiknya, juga hartanya, agama dan akhlak, sholatnya, puasanya, segala macam, dan akhlaknya, sikap perilakunya. Maka nikahkan dia. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka ini wasiatnya, dahulukan agama. Dan ini kalau sudah dilakukan teman-teman, kita cari pasangan yang soleh dan soleha, maka kita akan dapatkan ayat yang sudah Allah janjikan. Dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita bisa lihat di situ kebesaran Allah. Di mana ya Allah? Dia menciptakan untukmu istri dari dirimu sendiri, jenismu sendiri, laki-laki, maksudnya manusia sama manusia, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Mana bisa cenderung dan tentram? Kata ulama, hubungkan dengan hadis tadi, yang beragama dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada di benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir menggunakan akal sehatnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau bahasa saya supaya mudah difahami, kalau kita mau rumah tangga tentram, seperti saya pernah bilang sama istri saya, kita ini seperti akan naik di kapal laut. Saya kaptennya, kamu adalah pendamping saya, bukan stafnya, pendamping. Ya, wakil saya. Kita naik rumah tangga ini, jangan bawa barang rongsokan di kapal ini. Jangan bawa garpu bekas, pisau bekas, apalah semua rongsok ini. Bawa yang baru semua. Kita bawa yang fresh, yang baik, jangan yang bekas. Ini maksudnya PR. Nanti gampang saya yang ajar, nanti gampang saya yang didik, nanti gampang saya yang suruh, nggak ada. Subhanallah, fitrah manusia seorang muslim, kalau ada iman sedikit dalam hatinya, dia akan berharap sekali agar pasangannya bisa sholat malam bersama dia. Ibu-ibu pasti berharap suaminya kapan diimami dia di rumah, kapan bangun dia sholat malam, kapan suaminya ngajarin dia Quran, kapan nasihati dia agama. Bapak juga berharap begitu, berharap pulang istrinya kalau keluar pakai hijab, kalau di rumah mungkin mengaji depannya. Kalau saya berapa kali pulang rumah, saya pas masuk rumah saya temukan istri lagi sujud. Kadang-kadang mau menangis terus saya melihat dia lagi sujud. Alhamdulillah, muslimah yang Allah kasih. Daripada kita pulang dia lagi berantakan, nonton sembarangan, lagi buat apa? Alhamdulillah, itu satu hal yang luar biasa. Itu fitrah. Jadi tentram akan datang dengan agama. Termasuk tujuan agama teman-teman adalah punya keturunan. Jadi kami sarankan kalau ada muslimah yang menikah, kemudian syarat pertama si suami, saya tidak mau punya anak dulu, ini ditolak. Bagaimana caranya sperma kita tuang ke rahimnya orang dan tidak punya anak? Apa alasan? Nanti, kenapa nanti? Alasannya? Gak ada alasan untuk itu. Para sahabat menikah hari ini, mereka jihad besoknya. Bisa mati, bisa tidak. Dan akhirnya istrinya hamil dan punya anak. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan memang atau menjadikan salah satu sebab pernikahan adalah anak. Disebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minu bi nikmatillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri dari jenis kamu sendiri, manusia. Dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa mereka zina? Kenapa enggak nikah? Kenapa mereka tidak mau punya anak padahal Allah kasih anak? Berapa banyak orang yang mau punya anak enggak bisa?
Kalau kita anak luar biasa, jangan ditunda itu. Dan terlalu banyak ayat yang menjelaskan masalah adanya atau perintah keturunan ini, seperti diantaranya juga dalam surah Fatir 35, surah nomor 35 ayat 11. Ya, Allah SWT sebutkan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitabin inna fi dzalika laayat inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, nikah laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Artinya memang bukan tangan kita. Sampai pernah ada sahabat dia berazal, tahu azal ya? Azal mengeluarkan sperma di luar rahim istri karena tidak mau istrinya hamil dulu. Maka pernah ada sahabat melakukan itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berazal. Ya. Maksudnya seakan-akan mau tanya hukumnya apa. Nabi SAW tidak larang, tapi Nabi SAW mengatakan, walaupun kau menjatuhkan spermamu ke tanah, kalau Allah mau dia jadi anak, maka akan jadi anak. Bukan di tangan kita. Maka di antara tujuan utama adalah punya anak. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, menikahlah, tazawwajul walud fa inni mukatsirun bikum umam. Menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana caranya saya mau menikah, Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang tidak boleh pacaran. Memang tidak boleh pacaran sebelum nikah, tapi boleh pacaran setelah nikah. Silakan pacaran sampai hamil setelah nikah boleh, asal jangan sebelum nikah, kan gitu. Bagaimana caranya saya kenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran, Ustaz? Saya tidak tahu dia. Ada 4 poin dasar, kaidah penting kalau orang melakukan ini sudah cukup, nggak perlu lama-lama. Saya subhanallah nikah, tidak pernah lama-lama. Lihat, cocok, saya lamar, nikah, selesai. Mau silakan, tidak mau ya sudah, saya nggak jalani gitu. Jadi saya mudahkan saja. Dan bisa ikhtiar ke orang lain kalau memang tidak mau. Bagaimana cara? Yang pertama, kenal fisiknya. Kenali fisiknya. Fisik yang dibolehkan dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Cukup. Kita sering interaksi dengan wajah pasangan kita, dan tangannya juga sering melayani kita. Cukup. Lihat ini, selesai. Gak usah buka dulu dadanya, saya mau lihat, buka rambutnya dulu, mau lihat punggungnya ada jerawat atau tidak. Ya. Ada kan orang begitu? Tidak. Kalau saya mau tahu rambutnya, saya tanya siapa ibu kita misalnya, saudari kita, suruh tanya wanita. Cuma mau tahu secara rambutnya lurus atau tidak, lurus sudah selesai. Dan alhamdulillah sekarang salon ada. Keriting bisa lurus, bisa keriting kan. Yang penting antum tidak rubah fisik, muka diubah dari muka begini ke muka lain. Lurusin rambut, keritingin rambut, tidak ada masalah. Ratain gigi, tidak mengubah apa-apa nih model. Itu yang pertama. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasangannya. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu siapa dia, segera bisa menikah, kenali keluarganya. Kata ulama, semua umumnya ya, dari jalur ayah pasangan, misalnya dari jalur ayah saya dan jalur ayah istri saya, itu akan turun fisik nanti. Fisik anak-anak kita, warna kulitnya, rambutnya, fisiknya, itu semua dari keluarga ayah. Jadi kalau kita mau tahu nanti keturunan kita seperti apa, maka lihat itu. Makanya pernah ada sahabat, subhanallah, dia putih, istrinya putih yang keluar hitam. Coba gimana? Maka sahabat ini curiga. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seakan-akan bahasanya, saya putih, ini putih, kok ini hitam. Nabi SAW tanya, kau punya unta nggak di rumah? Di mana? Warnanya apa? Kebetulan sahabat ini punya peternakan unta. Warnanya apa untamu yang berpasangan? Dia bilang coklat muda. Apakah semua anaknya coklat muda juga? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Ada yang berbulu hitam, ada yang coklat tua, ada yang coklat muda. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang mungkin dari jalur nasabnya. Jadi unta ini mungkin kakek-kakeknya juga ada yang hitam begitu. Kata Nabi SAW, ini juga begitu. Ini anakmu juga sama. Nanti ini betul dari keturunanmu. Jadi fisik itu dari orang tua. Makanya kadang-kadang istri, suami istri, tapi anaknya beda sendiri. Karena dari kakek-kakeknya. Dari keluarga ibu, itu karakter, sifat. Tapi kita ambil globalnya ya. Jadi kalau keluarga ibu saya atau keluarga ibu istri saya, globalnya, misalnya orang-orang berpendidikan, ya sudah. Atau orang yang suka dengan pendidikan, orang yang baik akhlaknya, sudah umum. Kalau ada 2-3 orang keluarga yang tidak seperti itu dikecualikan. Mayoritasnya.
Yang kedua. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Kita boleh bertanya, kalau mau menikah, sebatas tidak ada pelanggaran agama. Maaf saya mau tanya, nanti kalau dari istri atau nanti kalau jadi suami, akan seperti apa dalam rumah tangga? Misalnya, bagaimana dengan konsep anak misalnya? Bagaimana dengan konsep pengajian? Bagaimana ini dan itu? Kita tanyakan. Termasuk yang boleh kita tanya adalah, maaf saya mau tanya, kalau lagi weekend Anda kemana? Oh saya kalau Sabtu Minggu ke diskotik, ke bar, ke karaoke. Udah tahu orang. Oh saya kalau Sabtu Minggu ada orang tua saya tua, saya berbakti sama dia. Oh ada kegiatan di masjid, saya selalu aktif di masjid. Ambil kesimpulan, selesai. Tak mau lama-lama. Yang terakhir, yang keempat, istikharah. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat selesai, gitu kan? Cocok jalan. Tidak usah lama-lama. Istikharah itu tidak harus mimpi. Jadi ada orang selalu mau tunggu mimpi. Saya sudah istikharah sebulan dan mimpi-mimpi. Memang enggak. Tidak harus. Adanya kecenderungan, dapatnya informasi tentang dia, tapi nggak mungkin orang istikharah tidak dikasih petunjuk. Karena istikharah memang petunjuk dari Allah. Jalan pintasnya doa nggak mungkin. Anda kalau ikhlas pasti ada petunjuk. Habis istikharah tiba-tiba kita dapat ketenangan hati, kita dapat informasi, oh dia bakti sama ibunya, oh dia bakti sama orang, oh dia pergi umroh temani orang tuanya, oh gitu dan gitu. Kita akan dengar. Atau kita dengar, oh dia pernah begini dan begitu, buruk. Maka itu sudah cukup. Jangan lama-lama teman-teman sekalian. Ta'aruf yang sebenarnya justru berjalan setelah akad nikah. Ya. Jadi awal yang antum ta'aruf itu teman-teman sekalian, awal antum memberikan kepada dia biodata, itu awal ta'aruf. Belum ta'aruf itu namanya. Saya bilang sama istri saya, kita ini berumah tangga akan terus terjadi ta'aruf sampai kita meninggal. Makanya Bapak Ibu jangan heran setelah 10 tahun menikah, istri tiba-tiba bilang atau sama bilang, ini restoran kesukaan saya. Loh, kok kamu baru bilang ya? Iya saya baru ingat. Oh ini sepupu saya, kok baru bilang? Oh saya juga baru ketemu. Wajar. Terjadi nggak sini? Yang sudah lama berumah tangga, Masya Allah. Terjadi kan? Berarti masih ada ta'aruf itu. Ada ta'aruf itu. Saya sudah sekian tahun menikah sama saya. Ada beberapa jenis makanan saya baru tahu beberapa waktu lalu. Padahal kami sudah menikah 20 tahun. Baru saya tahu. Tapi itu bukan hal yang aneh. Karena selama kita berumah tangga, disitulah ta'aruf yang sebenarnya berjalan. Di situ kita kenalan, tapi dalam cara halal. Gitu. Jelas ya? Baik. Di sini konsep ta'aruf Islami. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi juga adalah bagaimana caranya pernikahan Islami. Kalau menikah teman-teman, karena itu ibadah, jangan ada pelanggaran agama. Ada kurang lebih, saya susun poin, ada 6 poin pernikahan Islam. Yang pertama itu tidak boleh ada pelanggaran agama, seperti misalnya terbukanya aurat, ya seperti ada banyak Masya Allah Muslim sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab. Tapi begitu mau menikah, orang tuanya yang lobby dia. Sudahlah, akan cuma 1 hari saja, pakai aja baju adat, terbuka lah hijabnya. Bisa naik juga. Ada satu wanita di Saudi, kisah nyata terjadi, sampai dulu ceritanya itu ditulis oleh para dai-dai di sana, malam pertama di surga. Wanita ini sangat solehah. Habis asar, didandanin, habis maghrib mau akad nikah. Rupanya setelah selesai dandan, dia baru ingat sudah menjelang maghrib. Biasa orang kalau mau nikah kan dandannya lama. Ibu-ibu lebih tahu masalah itu. Yang jelas, dia dandan. Sudah selesai dandan, sudah menjelang maghrib. Rupanya dia baru ingat dia tidak ada wudhu. Dia bilang sama ibunya, ibu saya mau wudhu dulu. Nah, kau sudah dandan. Ibunya kena orang awam, udah nggak apa-apa nanti aja. Bahkan disuruh jamak sholat. Padahal tidak masuk dalam wudhu jamak gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, dia tetap ngotot, akhirnya ibunya nggak bisa tahan, dia wudhu lah. Kenalah make upnya itu dengan air wudhu, lalu dia sholat. Pas adzan maghrib dia sholat. Begitu dia sholat, subhanallah di rakaat pertama, di sujud pertama dia nggak bangun-bangun anak perempuan itu. Ibunya bilang cepat nak, dia nggak bicara. Sampai akhirnya ibunya penasaran, disentuh jatuh, sudah meninggal dunia. Bayangkan tadi kalau dia tinggalkan sholat gara-gara pesan ibunya, bagaimana? Jangan tinggalkan agama ini. Agama ini bekal untuk kita selamat dunia dan akhirat. Jangan buka aurat. Yang kedua, tidak boleh ada ikhtilat. Ini masih dalam poin pertama, tidak boleh pelanggar agama. Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki perempuan. Yang paling baik pasang hijab, gitu kan? Laki-laki sama perempuan. Syekh Saleh Suhaimi, kalau ada yang kenal di sini, ulama kita, Masya Allah di Saudi yang mengajar di Masjid Nabawi, itu salah satu istri beliau poligami, itu murid saya dari Sulawesi kebetulan. Waktu beliau mau menikah, beliau minta Khalid tolong cariin jodoh gini-gini. Saya tawarin di pengajian, ada satu orang akhwat yang mau, yang Masya Allah sekarang sudah 12 tahun, 13 tahun menikah, sudah punya anak perempuan dan sudah gadis anak beliau.
Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat awal menikah, Khalid, saya soalnya bilang, Khalid siapkan saya pernikahan. Baik, saya buat waktu itu masih tahun 2007, 2006, kurang lebih kalau salah. Artinya waktu itu masih belum terlalu dikenal ya, bagaimana pernikahan syar'i itu, masih agak asing gitu ya. Makanya pada saat itu saya pasangkan di hotel bintang 4 di Makassar, hijab, dan kita pisahkan lagi perempuan sama laki-laki sama perempuan, tidak ada ribut-ribut. Tamu datang ngobrol satu sama lain, di sini mempelai laki-laki, tamunya laki-laki, sana mempelai perempuan, itu perempuan. Sudah selesai. Sampai manajer hotel itu datang kepada saya mengatakan, Pak, ini cara pernikahan apa? Saya bilang cara Islam, Pak. Ya, kita menikah dipisahkan supaya lebih aman, ibu bisa ngobrol asyik, enak, mempelai perempuan juga di situ kalau tertutup dia bisa tidak pakai hijab, ya, diantar sama perempuan, laki juga nyaman. Orang juga tidak ada musik yang ribut-ribut sehingga akhirnya orang bisa ngobrol. Kadang-kadang musiknya besar, orang teriak-teriak, kau dari mana? Susah ngomongnya, karena luar biasa ributnya gitu kan. Jadi dipisahkan. Ada juga orang yang memisahkan jam, kayak di Saudi itu dipisahkan jam. Misal laki-laki dari ba'dal maghrib atau ba'dal isya sampai jam 9, jam 10. Perempuan dari jam 10 sampai jam sekian gitu kan. Kemudian juga masalah musik, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, pukulan alat tertentu di rebahan misalnya dibolehkan, tapi yang lain tidak boleh. Begitu juga dengan ada hal yang negara barat kembangkan, tapi ini mereka banyak orang Islam tidak paham apa sebabnya. Standing party itu ya. Jadi orang memang di dekat kolam renang, di taman, orang sambil berdiri, tidak ada kursi. Tujuannya supaya tamu saling kenal dan supaya tidak berlama-lama. Selain itu hemat secara ekonomi, karena nggak bayar kursi lagi. Orang kita nggak paham itu, ikut-ikutan standing party juga. Akhirnya sampai orang tua banyak ya, acara mau makan dari kursi. Saya berapa kali lihat perkawinan begitu di Indonesia, di Jakarta. Sampai mojok-mojok orang tua itu mau makan susah, sudah berat, lututnya sudah gemetaran. Jadi siapin meja hanya orang tertentu di depan. Kenapa ya? Tambah uang akhi dan ukhi. Sunnah Nabi SAW makan duduk kan gitu. Kenapa untuk dibiarkan makan berdiri? Tambah duit sedekah itu. Di situ tempatnya sedekah. Kemudian juga yang kedua, ya, jadi pertama tidak boleh pelanggaran agama dalam pernikahan Islami. Yang kedua ada wali wanita, haram hukumnya wanita menikah tanpa wali. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang berani-berani menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Siapa walinya? Ayah kandungnya. Di sini ibu tidak punya hak apapun. Saya perlu tekankan masalah itu. Karena banyak laki-laki kalau dia lamar perempuan ini ditolak sama ayahnya si perempuan. Dia lobby ibunya. Ibunya dikasihlah hadiah kado, dikasihlah hadiah handphone atau apa. Udah nggak apa-apa nak, nikah aja. Biar ayah nggak setuju. Haram, nggak boleh. Batal tuh pernikahan. Nabi SAW bilang itu. Kecuali ada udzur syar'i. Misal, naudzubillah, ayahnya perempuan ini pemabuk. Dia juga mau anaknya nikah sama pemabuk. Nah itu aja. Ada laki-laki soleh melamar dengan ada laki-laki pemabuk. Dia terima yang pemabuk. Tapi ini boleh ditarik kewaliannya. Atau misalnya murtad dari agama. Orang kafir, hilang akal, sangat tua, sudah lupa, ya, lanjut usia yang betul-betul sudah pikun. Itu lagi. Ada udzur, tapi kalau tidak boleh. Kalau dia tidak mau hadir, maka dia minimal menyetujuinya. Dialihkan kepada siapa yang dia wakilkan. Ini harus diperhatikan baik-baik. Janda juga tetap harus ada walinya. Pendapat yang mengatakan janda boleh menikah tanpa wali, pendapat Abu Hanifah yang paling lemah. Dan ada pendapat Abu Hanifah yang lain mengatakan tetap harus ada wali. Jumhur ulama harus ada wali, walaupun janda. Wali itu, Bu, adalah pembelanya ibu. Wali adalah pembela ibu. Kalau ibu punya wali, ukhti saudari kita punya wali, laki-laki yang sedang menikahi ibu akan mengatakan, oh ada laki-laki di belakangnya. Itu ada rasa segan, dia akan hormati ibu. Itu fungsi wali. Kemudian yang ketiga, adanya kalimat akad nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya gitu. Kemudian yang keempat adanya mahar, ya, yang diletakkan. Dan ini mahar yang paling sederhana adalah yang paling banyak berkahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ada dua saksi yang terpercaya, boleh dari dua pihak atau siapa saja didatangkan. Yang terakhir diiklankan. Kalau masalah diiklankan ini maksudnya undang orang-orang terdekat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisyat." Iklankan pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing saja, yang terdekat.
Tidak mampu kambingnya apa yang dimampukan. Yang penting disampaikan kepada orang-orang terdekat, tetangga terdekat, kerabat terdekat, supaya kalau kita jalan tidak jadi fitnah. Ya, kita harus ada iklankan pernikahan itu.